Baik, perkenalkan nama saya adalah Usman Duru dari MGT1 Red B dan NIM 21030462. Di sini saya akan menjelaskan hasil RUP saya atau mata kuliah metodologi penelitian dengan judul Pengaruh Promosi Jabatan Kompensasi Lingkungan Kerja terhadap kepuasan kerja di perusahaan A. Yang pertama ialah permasalahan yang terjadi di kepuasan kerja, yang dimana kepuasan kerja merupakan sikap emosional yang menyenangkan atau tidak menyenangkan yang dirasakan oleh karyawan terkait pekerjaannya. Kepuasan kerja karyawan merupakan salah satu pendorong karyawan dalam meningkatkan motivasi kerja. Kepuasan kerja juga mempunyai arti penting untuk aktualisasi diri karyawan Mona Lisa tahun 2020 yang disampaikan. Demikian juga data yang saya lakukan menggunakan metode kuesioner, yang dimana saya telah menyebarkan pertanyaan berikut. Yang pertama ya, apakah Anda puas dengan kinerja Anda di perusahaan tersebut? Yang bilang setuju 21 orang, sedangkan yang tidak 9 orang. Dengan persentasinya dari ya 70% dan yang tidak 30%. Dan kedua, apakah perusahaan Anda memberikan gaji sesuai kinerja Anda? Sedangkan yang menjawab ya 23 orang, sedangkan yang tidak 7 orang. Dan persentase yang didapat 76,7% terhadap ya dan 23,3% terhadap tidak. Ketiga, apakah perusahaan tersebut memberikan penilaian terhadap kinerja Anda selama bekerja? Yang menjawab ya 20 orang, yang menjawab tidak 10 orang. Dengan presentasinya 66,7% terhadap ya dan 33,3% terhadap tidak. Yang keempat, apakah Anda merasa puas dalam keberhasilan Anda bekerja di perusahaan tersebut? Yang menjawab ya 25 orang, sedangkan yang tidak 5 orang. Dengan presentasi yang didapat 83,3%, yang menjawab ya dan 16,7% yang menjawab tidak. Yang kelima, apakah atasan Anda memperlakukan Anda dengan baik? Yang menjawab ya 22 orang, yang menjawab tidak 8 orang. Dengan presentasi yang didapat 73,3% dengan menjawab ya dan 26,7% yang tidak. Keenam, para manajer atau supervisor mereka memberikan dukungan kepada Anda di saat bekerja. Yang menjawab ya 22 orang, yang menjawab tidak 8 orang. Dengan presentasi yang didapat juga 73,3%, yang menjawab ya dan yang tidak 26,7%. Yang terakhir, apakah atasan Anda mau mendengarkan keluhan Anda? Yang menjawab ya 18 orang, yang menjawab tidak 12 orang. Dengan presentasi yang didapat 60% dan yang tidak 40%. Jadi yang kita tangkap dalam permasalahan kepuasan kerja ini kurangnya antusias perusahaan terhadap karyawannya, karena kepuasan karyawan itu memberikan penyemangat bagi karyawannya, karena sebagai atasan harus juga memperhatikan karyawannya sebagaimana semestinya untuk memberikan hak-hak untuk mendapat dukungan dari perusahaan. Dan kepuasan kerja juga itu memberikan kita pengaruh untuk lebih maju, untuk memperbaiki diri, dan memberikan pemikiran positif terhadap karyawan kita. Menurut bagi saya adalah untuk permasalahan kepuasan kerja ini, bagaimana perusahaan untuk memberikan
kenyamanan dan bagaimana karyawan itu bisa percaya agar mereka dapat mendapat kepuasan kerja itu. Dan yang kedua ialah apa saja faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja di perusahaan. Nah, ini seperti yang dijelaskan oleh Magdalena tahun 2019, dia menyimpulkan bahwa promosi jabatan berpengaruh terhadap kepuasan kerja. Yang dimana dengan adanya program promosi jabatan ini, tingkat kepuasan kerja karyawan dalam bekerja dapat dilihat. Apabila karyawan merasakan kepuasan melalui program promosi jabatan, maka kinerja karyawan meningkat. Jadi seperti yang saya katakan tadi, dengan adanya antusias dari perusahaan dan memberikan suatu kepuasan kerja mereka dengan memberikan promosi jabatan, dan dapat kita lihat bahwa karyawan kita dapat memberikan ekspresi kepuasan kerja mereka, dan tanpa lain kita bisa memberikan mereka tingkat-tingkat yang bisa memberikan mereka untuk kemajuan ke depan. Dan yang kedua ialah yang dikatakan Ade Irma tahun 2020 menyimpulkan bahwa lingkungan kerja berpengaruh terhadap kepuasan kerja. Jadi bukan hanya promosi jabatan saja yang harus ditingkatkan kepuasan kerjanya. Seperti di dalamnya sumber daya manusia merupakan ujung tombak organisasi yang harus diperhatikan dengan baik. Keberhasilan pemberdayaan sumber daya manusia diukur melalui kinerja pegawai. Nah, juga saran bagi saya untuk perusahaan-perusahaan yang ada di luar sana, seperti juga perusahaan sekarang yang saya teliti ini, marilah kita mengubah konsep bagaimana karyawan kita itu nyaman, tentram, dan lebih memberikan inisiatif, membagi informasi, dan lebih berkomunikasi terhadap karyawannya, dan mau mendengarkan keluhan-keluhan karyawan-karyawan tersebut. Dan dengan adanya lingkungan kerja ini, pengaruh kepuasan kerja pun akan meningkat. Nah, untuk karyawan tersebut dan untuk atasan-atasan yang ada di perusahaan itu. Yang terakhir adalah pengumpulan data sebagai karyawan harapan untuk mendapatkan uang atau insentif adalah satu-satunya alasan untuk bekerja. Seseorang yang bekerja akan merasa lebih dihargai oleh masyarakat sekitarnya. Kompensasi merupakan imbalan yang diberikan perusahaan atas kinerja yang diberikan karyawan, baik secara finansial maupun non-finansial. Sesuai yang dikatakan oleh Wibawa tahun 2022. Dan juga bukan hanya promosi jabatan ataupun lingkungan kerja yang ada di kepuasan kerja karyawan ini, ialah satu-satunya juga yang membuat kepuasan kerja meningkat ini adalah kompensasi. Mengapa saya bisa katakan kompensasi dan saya bisa memberikan faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja karyawan di perusahaan atau di perusahaan yang lain-lain? Karena kompensasi ini sangat dibutuhkan oleh karyawan kita. Dengan adanya kompensasi ini, kepercayaan para karyawan kepada atasan ini seperti memberikan insentif, libur cuti, karena itu memberikan kepuasan kerja. Nah, dan kinerja karyawan pun akan semakin meningkat, dan kepuasan kerja yang ada di perusahaan tersebut pun akan meningkat. Jadi tujuan saya dan menurut saya sih, lebih kita memperhatikan karyawan-karyawan yang sedang bekerja untuk perusahaan tersebut. Selanjutnya adalah, dan di sini saya mengumpulkan data ini dengan hasil populasi dan sampel. Nah, itu saya menggunakan pengumpulan data ini menggunakan kuesioner, merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Sugiono tahun 2017. Dengan
menggunakan data kuesioner ini saya lebih gampang untuk mendapatkan respon dan jawaban para karyawan yang ada di perusahaan tersebut karena saya bisa langsung berinteraksi. Nah, walaupun non interaksi. Dan populasi yang saya dapat di dalam perusahaan ini berjumlah 633 orang. Dengan jumlah yang 633 orang ini, kita bisa membagi dan mendapat apa-apa saja keluhan yang bisa mereka sampaikan yang ada di perusahaan tersebut. Dan sampel ini juga dari yang saya gunakan juga ini dari jumlah 633 karyawan, dan ditetapkan saya menggunakan sampel ini adalah sampel dalam pembagian 10%, dan hasil saya mendapat 100 responden karyawan dengan pembagian dari 633 orang. Dan begitulah hasil metode penelitian saya. Bila ada kekurangan ataupun tambahan daripada rekan-rekan untuk dapat menyimpulkannya, dan semoga saya juga bisa dapat memperbaiki hasil-hasil dan bisa dapat belajar kepada rekan-rekan sekalian. Dan terima kasih kepada dosen saya yang telah mengajari saya selama di semester 5 ini. Sekian dan terima kasih.